Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini saya bisa melanjutkan kembali tentang pembuatan video tutorial, video tutorial yang insya Allah untuk video tutorial ini akan saya persembahkan untuk sebuah kegiatan tentang bagaimana memanfaatkan server sekolah pasca UNBK. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa UNBK tahun 2020 sudah tidak dilaksanakan lagi, artinya sudah dihapuskan, dan pasti Bapak Ibu sekolah-sekolah pelaksana UNBK pasti memiliki server yang cukup memadai untuk dilaksanakan pelaksanaan UNBK. Pertanyaan lebih lanjut mungkin adalah bagaimana dengan server UNBK itu setelah tidak diselenggarakannya UNBK. Oleh karenanya nanti kita mencoba untuk menyelenggarakan diklat pemanfaatan server sekolah pasca UNBK. Ya. Jadi harapannya nanti sekolah-sekolah yang mungkin SDM-nya masih belum bisa mengoptimalkan keberadaan server yang ada di sekolah, dengan harapan dengan diklat ini nanti punya pengetahuan, punya pengalaman, dan bisa praktek langsung memanfaatkan server pasca UNBK. Lalu pertanyaannya adalah materinya apa saja yang akan kita pelajari pada diklat pemanfaatan server pasca UNBK itu. Yang pertama, sebelum nanti kita lebih jauh membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan server pasca UNBK, saya tentunya akan sedikit menyampaikan demo, ya, atau mungkin menunjukkan server yang saya kelola, walaupun mungkin masih satu yang masih bisa kami optimalkan, gitu ya. Nanti di sana apa saja yang bisa kita pergunakan dan kita manfaatkan. Kemudian pada diklat kali ini juga kita akan bahas apa itu teknologi virtualisasi. Yang pasti Bapak Ibu selaku proktor di sekolah sudah terbiasa menggunakan VirtualBox, karena itu adalah prasyarat untuk kita bisa menjalankan aplikasi UNBK. Selanjutnya adalah bagaimana pemanfaatan lebih lanjut. Nah, ini yang kemungkinan besar kalau servernya mungkin satu, ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan server Dapodik, server Irapod, server PMP, gitu ya. Tapi kalau kemudian servernya lebih dari satu, mungkin ada 5, ada 10 server dalam satu sekolah. Nah, ini yang perlu kita manage, kita kelola agar server-server ini bisa berdaya, ya, Bapak Ibu ya, bisa berdaya guna, bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan dokumen manajemen di sekolah, pengelolaan sistem informasi yang ada di sekolah, ya. Mungkin ada kehadiran guru, ada kehadiran siswa, ada dokumentasi sekolah,
ada mungkin bagaimana surat keluar masuk, dokumen tata usaha, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kemudian perlu juga kita bisa memanfaatkan server-server yang kita miliki itu untuk digunakan sebagai uji coba sistem. Jadi sebelum sistem itu running well, bisa digunakan, pasti perlulah uji coba, pasti perlu ada pengembangan, ya. Jadi ada semacam server yang dipergunakan untuk belajar sebelum benar-benar kita implementasikan. Dan karena kita posisi belajar, gitu ya, maka banyak hal yang mungkin bisa kita manfaatkan, ya. Misalnya dengan teknologi virtualisasi kita bisa memanfaatkan untuk belajar sistem operasi yang lain, atau belajar LMS model menggunakan XAMPP atau materi-materi yang lain. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit pengantar, dan setelah ini kita akan tunjukkan satu server, ya, dengan sistem operasi Windows 2012 server, dan nanti fiturnya apa saja. Oke, simak video berikut ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk menginformasikan atau menunjukkan tentang server yang sudah saya kelola, walaupun mungkin masih satu yang server pasca UNBK. Saya akan mencoba untuk menjalankan aplikasi Ultra Viewer. Saya jalankan untuk meremote server yang ada di sekolah, karena kita masih belum memiliki IP publik yang secara statis bisa kita online kan. Tapi sebelumnya memang sudah kita punya dengan ISP yang provider tertentu. Lumayan sih harganya untuk bisa kita mendapatkan bandwidth 1:1 dedicated. Oke, kita langsung aja masuk ke server yang sudah ada. Nah, ini adalah server milik SMA Muhammadiyah 8 Cermi Gresik. Bapak Ibu, server ini menggunakan sistem operasi Windows 2012, gitu ya. Kita cek sistemnya, memorinya 16 GB, gitu ya, 16 GB, memorinya 64 bit. Kemudian karena posisinya satu ini yang memorinya gede, sehingga ini yang banyak sekali sistem yang kita tanam di sini. Kita coba. Jadi ini ada dua server sebenarnya. Server satunya saya gunakan untuk Active Directory, untuk server Dapodik, Eraport, dan lain-lain. Ini yang server kedua, Bapak Ibu. Server kedua. Ini sistem operasinya. Kemudian media penyimpanannya kita cek. Ini hampir penuh. Di drive C ini belum saya cek, gitu ya. Ini kenapa hampir penuh? Nah, ini. Apakah beberapa file yang saya jadikan virtual kemarin saya lupa saya tahu di sini, nanti perlu saya cek juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang mau saya sampaikan adalah server yang digunakan UNBK ini sengaja saya menggunakan server yang lisensi, waktu itu bayar untuk serial numbernya ke Microsoft untuk paket edukasi, gitu ya. Kenapa ya? Karena harapannya nanti kita bisa melakukan update secara berkala. Oke, ini sistem yang sekarang lagi berjalan. Nah, ini ada dua Ethernet card, yang satu untuk internet, yang satu untuk intranet, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Apa saja yang kita coba pergunakan di sini? Layaknya server-server UNBK pasti terinstall VirtualBox gitu ya, VirtualBox. Nah, di dalam VirtualBox ini yang kemarin sempat ada simulasi ya. Simulasi sebelum adanya wabah Covid itu masih simulasi kita siapkan gitu ya. Ini saya setup 8 GB Bapak Ibu. Karena RAM-nya 16 dipasang 8 GB gitu ya. Server ini juga pernah saya pergunakan untuk kebutuhan tryout Majelis Didasmen Pimpinan Wilayah Jawa Timur menggunakan Bismart seperti itu. Ini juga pernah saya gunakan untuk rumah belajar offline. Ini gede banget, ini hampir 256 giga ini Bapak Ibu. Kemarin saya nyoba, saya letakkan di mana ini ya, sampai lupa ini. Rumah belajar ini. VAD rumah belajar. Ini ada 256 giga. Saya tanam di sini 255 giga tepatnya. Oke, ini saya kemarin coba-coba juga bagaimana cara penggunaan rumah belajar secara offline di server pasca UNBK. Nah, kemudian Bapak Ibu di VirtualBox ini juga di semester kemarin, semester 1 kita gunakan penilaian akhir semester, saya menggunakan IOCBT, karya dari Pak Ari, Jogja. Ini saya pergunakan juga. Di samping Bapak Ibu, ini juga kita pergunakan untuk USB BKS Jawa Timur yang sudah kita laksanakan sebelum wabah COVID-19 ini. Nah, biasanya juga di server-server ini saya pergunakan untuk belajar gitu ya, belajar tentang fitur DiskStation menggunakan Synology. Nah, ini sudah running Bapak Ibu, saya pergunakan untuk belajar. Nah, tampilannya nanti bisa seperti ini kalau. Nah, ini yang saya pergunakan untuk belajar DiskStation menggunakan Synology. Nah, e-learningnya menggunakan ini Bapak Ibu, sempat sudah kita laksanakan lama untuk tryout, untuk uji coba SMP gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini intranet Bapak Ibu, portal intranet gitu ya. Tapi aksesnya belajar.semamdelagres.sch.id utama. Nah, gitu. Nah, bagaimana kita bisa akses? Nah, ini dalamannya kita cekkan dulu. Saya menggunakan Synology DiskStation, admin, saya masukkan passwordnya dulu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini Synology DiskStation yang saya pergunakan untuk intranet sekolah. Dan ini saya install di server sekolah Bapak Ibu, server pasca UNBK. Oleh karenanya, karena saya juga harus belajar dalam bagaimana kita membuat konten intranet yang ada di sekolah. Oke. Nah, konten intranetnya tempatnya di sini Bapak Ibu, di Oke, saya tunjukkan dulu fitur-fiturnya. Ini kontrol panelnya Bapak Ibu, ini kontrol panelnya. Kita bisa menentukan, nah ini yang kita coba menggunakan dokumen manajemen kalau Bapak Ibu di sekolah familiar dengan ini. Nanti webnya juga ada apa saja, bisa gunakan untuk video station, ini fitur-fiturnya, foto station, audio station, ini
bisa digunakan untuk nyimpan file, termasuk dipakai untuk chat ya, server chat itu juga bisa. Oke. Apalagi ya ini yang mau saya coba demokan. Ini kontrol panel ya. Kemudian saya tunjukkan kalau kita ingin menginstal aplikasi, ini mirip kalau kita memiliki sebuah kontrol panel di hosting gitu ya, di hosting kita. Oh, ini DNS-nya perlu diupdate ya. Ini lama sudah nggak saya akses gitu ya. Ada versi PHP-nya mau PHP versi 56 atau versi 7, PHP admin-nya juga ada, Synology chat server juga ada, video station ada, ini yang mirip dengan yang ada di SMA Negeri 1 Geger Madiun. Jadi semua blognya anak-anak itu menggunakan WordPress gitu. Saya coba demokan di sini. Ini menggunakan Synology Station, tapi berbayar yang pakai alat Bapak Ibu. Belajar.seman1 Geger. Nah ini pakai Synology Bapak Ibu. Nah ini Synology. Ini intranet bisa diakses. Ini e-learningnya juga ada. Blognya ini yang pakai WordPress Bapak. Wah segini banyak. Artinya ini bisa mendorong anak-anak untuk bisa memanfaatkan blog di sekolah kemudian di online kan. Oke, kembali ke sini. Oke lah ini ekstra. Nah ini banyak, ada dokumen manajemen miliknya SMA Negeri 1 Geger. Ini adalah berbagi file dan resource. Wah ini bisa Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya ini karena sudah lama mendampingi SMA 1 Geger, kemudian suatu saat layanannya ini kemudian down gitu karena ada perubahan privilege yang kemudian guru yang sudah terbiasa AC dari rumah luar biasa bertanya terus karena semua dokumen administrasi ada di sini. Nah ini adalah contoh sekolah yang sudah menggunakan DiskStation untuk kebutuhan pengelolaan manajemen yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah kembali ke sini. Model ini juga field station juga ada. Jadi model ini kita coba tadi ya. Nah, ini di sini learning management system. Oke. Ini yang sudah lama kami pergunakan untuk kebutuhan learning yang di sekolah gitu ya. Nah, seperti ini, mau ada tryout SMP, ada tryout sekolahan, ada untuk penilaian akhir semester kemarin, ada seleksi lingkup sekolah, simulasi. Nah, ini sudah kita pergunakan untuk kebutuhan internal di sekolah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya dengan server yang ada di sekolah pasca UNBK itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan layanan internal, intranet yang ada di sekolah tanpa perlu ada koneksi internet, gitu ya, tanpa perlu ada koneksi internet yang ada di sekolah seperti itu. Di samping mungkin untuk kebutuhan e-learning, juga kebutuhan untuk dokumen manajemen yang ada di sekolah seperti itu. Nah, mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu fitur-fitur atau mungkin yang akan kita pelajari di diklat nanti ya, diantaranya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan server pasca UNBK di samping kita untuk kebutuhan di intranet sekolah, juga kita bisa selaku guru-guru belajar mengembangkan. Nah, yang terakhir sebenarnya ingin saya tunjukkan adalah
saya sudah lama menggunakan VMware Bapak Ibu. Jadi teknologi virtualisasi itu dibagi menjadi dua bagian gitu ya. Ada teknologi virtualisasi basis host. Nah, ya seperti ini basis host Bapak Ibu. Di dalam sistem operasi ya kan. Kemudian ada VirtualBox, ada VMware Player, ada yang lain gitu ya. Contoh yang ini saya sebutkan dua yang sering saya gunakan. Nah, teknologi virtualisasi yang kedua itu adalah menggunakan VMware Player. Saya sejak 2012 itu menggunakan VMware Player gitu ya. VMware Player. Kenapa? Ya karena saya merasa bahwa saat itu teknologi virtualisasi yang utama dan pionir menggerakkan teknologi virtualisasi itu ya VMware yang saya dapat informasinya itu. Kita coba ya akses vmware.com. VMware. Ini VMware kita coba. Cari VMware. Oke, vmware.com. Biar Bapak Ibu nanti yang belum pernah, bagi yang sudah ya mungkin bisa explore lebih dalam seperti itu. Nah, VMware ini sebenarnya adalah perusahaan yang semacam pionir ya, yang fokus di teknologi virtualisasi waktu tahun 2012 itu. Nah, kita coba sekarang ke download. Ini kita coba mengarah ke download. Ini juga ada download di sini, ya kan? Ada beberapa produk yang bisa dimanfaatkan dan free. Ya, ini ada produk download, gitu ya. Ada free product trial and demo. Nah, ini ada apa saja di situ. Ada free download. Nah, ini yang sering saya gunakan yaitu VMware vSphere Hypervisor. Itu free satu core, ini bisa kalau untuk sekolah ini sangat memungkinkan dimanfaatkan di sekolah ini. Jika kemudian memorinya gede gitu ya. Ini sangat rekomendasi gitu ya. Dan yang lama saya menggunakan adalah Workstation Player. Kalau dulu namanya VMware Player gitu ya. Ini berubah menjadi Workstation Player gitu. Nah, saya dulu mulai versi 4 ini. Sekarang sudah versi 15.5. Dan yang saya gunakan dulu adalah versi Linux karena host saya itu adalah pakai Linux Mint, sehingga yang saya gunakan adalah versi Linux ya. Kalau menggunakan Windows berarti menggunakan yang versi Windows. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Nah, ini kalau kita download versi 15, keep. Nah, saya coba download. Filenya berapa mega sih ini? 138 mega. Oke. Nah, kita coba cek. Saya juga sudah pernah install tahun 2018 ini kalau nggak salah ini. Ini versi 14 masih. Nah, ini kan masih versi 14. Contohnya. Oke, ini versi 14 Bapak Ibu. Oke, ini kita diminta untuk upgrade gitu ya. Download dan install. Oke, ini kita skip dulu aja. Nah, di sini sebenarnya juga fiturnya sama dengan kita menggunakan VirtualBox gitu ya. Nah, saya dulu lebih terbiasa VMware Player daripada VirtualBox. VirtualBox itu saya gunakan pada saat saya menjadi proktor UNBK baru saya menggunakan. Tapi sebelum-sebelumnya sejak 2012 sampai 2019 kemarin
saya lebih familiar menggunakan VMware Workstation Player ini ya. Nah, mungkin itu sementara gambaran Bapak Ibu tentang pemanfaatan server pasca UNBK yang ada di SMA Muhammadiyah 8 Cermi Gresik yang bisa saya share kepada Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu sharing kami di hari ini. Jangan lupa share, like, dan komen. Dan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan Bapak Ibu bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.